Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Maryafi dari Prodi IAT kelas A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah perkembangan ulumul Quran, Makkiyah dan Madaniyah dan asbabun nuzul. Materi pertama tentang perkembangan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya, sehingga sangat sulit untuk menentukan berapa banyak cabang dari ilmu ini. Menurut TM Hasbi Al-Sidqi, ada 17 cabang, diantaranya yang paling utama yaitu ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat. Kedua, ilmu tawarikh al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Tiga, ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Empat, ilmu qiraah, yaitu yang menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Yang kelima, ilmu tajwid, yaitu ilmu tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan pemberhentiannya dan lain-lain. 6. Ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang makna kata-kata dan kurung lafal yang ganjil yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, ilmu i'rab Al-Qur'ani, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu lafal dalam kalimat dan kurung ayat, begitu pula tentang harakatnya. Yang kedelapan, ilmu wujud wa al-nazari, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang lafal-lafal dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada suatu tempat. Yang kesembilan, ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam dan ayat-ayat yang dianggap mutasyabih. 10. Ilmu nasikh wal mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian ulama. 11. Ilmu bada'i Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan aspek-aspek kesusteraan Al-Quran serta ketinggian balaghahnya. Yang ke-12, ilmu i'jaz Al-Quran, yaitu ilmu yang secara khusus membahas tentang segi-segi kemu'jizatan Al-Quran. Yang ke-13, ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Yang ke-14, ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah Tuhan dalam Al-Quran. Yang ke-15, ilmu amsal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-16, ilmu jidal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk debatan yang dikemukakan dalam Al-Quran yang ditujukan kepada segenap kaum musyrikin dan lain-lain. Yang ke-17, ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu aturan yang harus dipakai dan dilaksanakan dalam membaca Al-Quran. Yang ke-18, ulumul Quran yang terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase pertama, fase periwayatan, mulai zaman Rasulullah SAW hingga awal abad kedua. Yang kedua, fase lahirnya cabang-cabang ulumul Quran dan kekodifikasinya mulai abad kedua hingga abad kelima. Dan 3, fase kodifikasi ulumul Quran sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu
sejak abad kelima hingga saat ini. Hingga saat ini telah lahir puluhan tokoh di bidang ilmu Al-Quran. Di antara mereka yang paling termasyhur adalah Jalil ad-Din As-Suyuti, pengarang kitab Al-Qattan fi Ulumul Quran, dan Az-Zarqashi, pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran. Kedua kitab ini masih ada hingga sekarang dan menjadi rujukan bagi kajian-kajian Ulumul Quran. Materi kedua yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dalam konsep Ulumul Quran, periodisasi turunnya Al-Quran dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pertama kelompok surah-surah yang turun pada periode Makkah dalam kurung Makkiyah, dan kelompok surah-surah yang turun pada periode Madinah dalam kurung Madaniyah. Untuk membedakan Makkiyah dengan Madaniyah, para ulama mempunyai tiga macam pandangan, yaitu pertama, dari segi waktu turunnya, Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Makkah. Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Makkah atau Arafah adalah Madaniyah, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Kedua, dari segi tempat turunnya, Makkiyah adalah yang turun di Makkah dan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Ketiga, dari segi sasaran dalam kitabnya, Makkiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah, dan Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Kandungan ayat-ayat Makkiyah itu adalah: 1. Menekankan seruan kepada tauhid, beriman kepada risalah Nabi dan hari kiamat dengan segala kenikmatan surga dan kepedihan neraka, serta penolakan terhadap akidah sesat kaum kafir dengan dalil-dalil ayat kauniyah yang sangat rasional. 2. Seruan untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar ibadah, muamalah, dan akhlak mulia. 3. Banyak menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu, perjalanan dakwah mereka, serta tantangan yang mereka hadapi. 4. Menggunakan bahasa yang singkat dan tajam, sangat cocok untuk kaum yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Surah Makkiyah menekankan seruan kepada tauhid, beriman kepada risalah Nabi, hari kiamat dengan segala kenikmatan surga dan kepedihan neraka, serta penolakan terhadap akidah sesat kaum kafir dengan dalil-dalil ayat kauniyah yang sangat rasional. Seruan untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar ibadah, muamalah, dan akhlak mulia, seperti perintah ditegakkannya sholat lima waktu, diharamkannya memakan harta anak yatim, dilarangnya sikap sombong, dan sebagainya. Surah Madaniyah berisi ajaran-ajaran tentang hukum-hukum Islam dalam urusan ibadah, muamalah, hukum pidana, faraid, jihad, dan sebagainya. Periodisasi surah Makkiyah ada 3 periode, dan periodisasi surah Madaniyah ada 4 periode. Berisi informasi tentang masalah kaum munafik dengan menyingkap segala kelicikan, penipuan, dan langkah-langkah mereka yang membahayakan umat Islam. Berisi informasi tentang masalah ahli kitab, makar yang mereka lakukan, kebatilan akidah mereka, serta ajakan kepada mereka agar kembali kepada akidah yang benar. Materi yang ketiga adalah asbabun nuzul Al-Quran, adalah kalam dalam kurung perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, serta berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Banyak alat bantu untuk memahami ayat ataupun rangkaian ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul adalah di antara metode yang amat penting dalam memahami Al-Quran dan menafsirinya. Seperti yang sudah ditetapkan para ulama bahwa
Al-Quran itu diturunkan dengan dua bagian. Satu bagian diturunkan secara langsung dan bagian ini merupakan mayoritas Al-Quran. Bagian kedua diturunkan setelah ada suatu kejadian atau permintaan yang turun mengiringi selama turunnya wahyu, yaitu selama 13 tahun. Bagian kedua inilah yang akan dibahas berdasarkan sebab mengetahui sebab turunnya dan seluk-beluk yang melingkupi nas akan membantu pemahaman dan apa yang akan dikehendaki dari nas itu. Paling sedikit ada 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat Al-Quran dapat diketahui. Sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya. Kemungkinan pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turun Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu Al-Quran tidak semuanya dicatat. Ketiga, terbuka lebar kemungkinan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa atau untuk mengenali sebab nuzul ayat selain bisa ditelusuri melalui sejumlah kitab tafsir atau dengan pertanyaan yang mendahulunya. Para mufassirun dan para ahli tafsir telah memperhatikan dan memberikan pembebasan khusus masalah asbabun nuzul dan buku-buku mereka. Mereka mengatakan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa berdasar pada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Adapun faedah-faedah mengetahui asbabun nuzul diantaranya pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 di atas. Kedua, pengkhususan hukum dengan sebab dan hukum taksis al-hukum bi asbab bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafzi, dan ketentuan berlaku untuk kekhususan sebab bukan pada keumuman lafal. Ketiga, dengan asbabun nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Keempat, pemudahan hafalan, pemahaman dan pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya, jika ia mengetahui sebab turunnya karena hubungan antara sebab dan akibat, hukum dan peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya. Semua itu merupakan faktor-faktor pengokohan sesuatu dan terpahatnya dalam ingatan. Maka dari itu, terlepas dari sikap pro kontra para pakar ulumul Quran akan keberadaan ilmu asbabun nuzul, berikut urgensi fungsionalnya. Yang pasti, ilmu asbabun nuzul telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari ilmu Al-Quran secara keseluruhan, dan keberadaannya sama sekali tidak merugikan penafsiran dan justru semakin memperkaya dan dalam penafsiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.